Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah anak-anak, kita berjumpa lagi dengan mata pelajaran IPS pada hari Kamis tanggal 22 November ini. Kita akan mempelajari tentang interaksi sosial. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Menurut Soejono Soekarto pada tahun 2003, kata kontak berasal dari bahasa Latin, yaitu berasal dari kata kon dan tanger. Kata kontak berarti bersama-sama, sedangkan tanger mengandung pengertian menyentuh. Jadi dapat disimpulkan bahwa kontak berarti bersama-sama saling menyentuh secara fisik. Nah, itu menurut Soejono. Dalam pengertian gejala sosial, kontak sosial ini dapat berarti hubungan masing-masing pihak tidak hanya secara langsung bersentuhan secara fisik, tetapi bisa juga tanpa hubungan secara fisik. Misalnya, kontak dapat dilakukan melalui surat menyurat, telepon, SMS, dan lain-lain. Jadi itu kalau pengertian kontak hanya bersentuhan fisik, tentu akan sangat terbatas. Makanya kontak sosial tidak hanya yang harus bersentuhan fisik. Dengan demikian, hubungan fisik bukan syarat utama terjadinya interaksi sosial. Kontak sosial dapat bersifat positif dan negatif. Kontak yang bersifat positif akan mengarah pada kerjasama, sedangkan kontak yang bersifat negatif akan mengarah pada suatu pertentangan. Nah, itulah makanya mudah-mudahan kita selalu berkontak sosial dengan yang positif. Sekarang ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Kerjasama sebagai suatu proses merupakan bentuk interaksi yang pokok dan merupakan proses yang utama dalam interaksi sosial. Kerjasama merupakan bentuk proses sosial yang baik, tetapi bukan kerjasama dalam hal yang negatif, seperti kerjasama ketika para peserta didik sedang melakukan ulangan atau ujian. Itu kerjasama yang tidak boleh. Apakah kamu pernah melihat bentuk kerjasama yang lain di lingkunganmu? Nah, mungkin kalian pernah ya, kerjasama yang lain seperti kerjasama dalam kerja bakti gitu. Makanya di sini ada istilah-istilah kerjasama yang lain. Satu ada yang disebut kerukunan. Nih, kerukunan adalah hidup berdampingan secara damai dan melakukan kerjasama secara bersama-sama. Misalnya, kerukunan dapat ditunjukkan dari kegiatan kerja bakti yang dilakukan warga untuk membersihkan gorong-gorong. Terus kerukunan pada intinya mencakup gotong royong dan tolong menolong. Nah, itu interaksi sosial yang merupakan suatu kerukunan. Ada juga interaksi sosial yang disebut tawar menawar. Nah, tawar menawar adalah bentuk perjanjian mengenai pertukaran barang dan jasa antara dua organisasi atau lebih. Nah, sehingga terjadilah interaksi sosial. Terus koperasi. Nah, di sini koperasi adalah kerjasama dalam bentuk mau menerima pendapat atau ide orang atau kelompok lain. Hal itu diperlukan agar kerjasama dapat berlanjut dengan baik. Terus ada koalisi. Nah, untuk interaksi sosial, koalisi adalah bentuk kerjasama antar dua organisasi atau lebih yang mempunyai kesamaan tujuan. Koalisi dilakukan agar memperoleh hasil yang lebih besar. Ada juga yang disebut joint venture. Nah, joint venture adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh
beberapa perusahaan. Dengan join seperti itu diharapkan hasil atau keuntungan yang diperoleh dari sebuah usaha akan lebih besar. Nah, itu juga termasuk bentuk-bentuk interaksi sosial. Makanya kalau hanya di artian interaksi sosial itu harus kontak fisik, itu salah. Jadi interaksi sosial bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang penting ada kerjasama dan komunikasi antar perorangan atau kelompok. Nah, untuk kalian silahkan simak yang Ibu tadi utarakan, dan untuk tugas pertemuan kali ini coba kalian membuat kerjasama, boleh di antara keluarga kalian. Misalkan kalian mengadakan kerjasama dalam bersih-bersih rumah, kalian membantu ibu, membantu kakak atau sebagainya, atau kalian kerjasama dalam belajar. Nah, boleh nanti kalian foto dan fotonya kirim ke ibu ya, boleh. Atau kalian sedang ikut kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, itu kan bentuk interaksi sosial dalam kerukunan. Boleh kalian fotokan ke ibu dan kirim fotonya ke ibu ya di Japri. Sekian anak-anak untuk materi kali ini tentang interaksi sosial. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat walaupun belajar kita seperti ini. Mudah-mudahan kalian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat belajar lagi secara normal. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.